atas apa yang disampaikan oleh Pak Seskap untuk menindaklanjuti tentang poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Amerika Pak Trump terkait dengan perjanjian dagang kita. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan isi dan substansi dan langkah-langkah strategis. Secara kebetulan kemarin sudah dijelaskan oleh Menko dan sekarang kami akan menjelaskan secara teknis pada tataran implementasi. Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar. Dan nanti akan dijelaskan oleh Dirut Pertamina tentang teknis implementasinya. Bapak Ibu semua, 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya, negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM. Dan dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan supaya tidak ada suatu persepsi yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana. Yang kedua, kami juga menjelaskan tentang mineral kritikal. Bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri. Tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal. Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport. Freeport itu perjanjiannya sudah kita lakukan, dan mereka mempunyai konsesi secara baik, mengikuti aturan, kemudian juga membangun smelter, kurang lebih sekitar hampir 4 miliar US dollar, dan itu adalah salah satu smelter terbesar di dunia untuk pabrik tembaga. Nah, untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk dalamnya ada investasinya. Jadi ini bisa bersama-sama. Jadi katakanlah mereka mau bangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.